Halo semuanya. Saudaraku, salah satu pertanyaan yang cukup sering diajukan kepada orang-orang Kristen selain dari Trinitas adalah tentang salib. Kenapa Allahnya orang Kristen itu harus mati di salib? Kenapa Yesus itu yang adalah katanya Tuhan itu harus disalibkan? Saya ingat waktu saya masih kecil, saya sering kali mendapatkan pertanyaan atau lebih tepatnya olok-olokan seperti itu. Allahmu mati, Allahmu disalib dan segala macamnya. Bagi orang-orang di luar sana yang tidak memahami doktrin kekristenan, mereka melihat salib itu sebagai suatu hal yang hina, suatu hal yang sangat tidak pantas, apalagi kalau itu diberlakukan atau dikenakan kepada Tuhan. Bukankah Tuhan itu Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang agung, Tuhan yang berdaulat? Kenapa Tuhan yang demikian itu justru mati dan matinya harus disalibkan? Sesuatu hal yang sangat hina sekali. Kenapa kalau memang Yesus itu adalah Tuhan, kenapa dia tidak melakukan suatu hal yang lebih spektakuler untuk mengatasi semua persoalan di dunia ini? Misalnya saja ketika dia disalibkan, kenapa kalau dia itu Tuhan, ketika dia digantung di atas kayu salib, dia tidak melakukan sebuah atraksi, misalnya tiba-tiba dia salto ke depan dan kemudian dia turun dengan superhero landing seperti itu. Lalu ketika dia turun, langit terbuka dan tampaklah di sana ribuan tentara malaikat datang dan menghancurkan semua musuh-musuhnya. Bukankah itu suatu hal yang keren sekali? Bukankah itu suatu hal yang membanggakan? Wah, Tuhannya orang Kristen itu luar biasa. Ketika dia diperlakukan tidak adil, maka dia sanggup untuk menghancurkan musuh-musuhnya. Tapi bukankah hal itu justru kebalikannya? Tuhan Yesus tidak demikian. Dikatakan ketika dia justru digantung, dipaku di atas kayu salib, endingnya justru dia mati di atas kayu salib. Lalu kenapa Allahnya orang Kristen kok sedemikian mengenaskannya? Saudaraku, terlebih dahulu kita harus kembali memahami siapakah Yesus itu. Yesus itu bukan manusia yang dipertuhankan. Dia bukan manusia yang dijadikan Tuhan atau manusia yang disembah sebagai Tuhan. Tetapi sebaliknya, kekristenan mengakui bahwasanya Yesus itu adalah Allah, Tuhan yang menjadi manusia. Kita setuju bahwasanya manusia itu tidak boleh dipertuhankan. Manusia itu tidak boleh disembah sebagai Tuhan. Manusia tidak bisa menjadi Tuhan. Tetapi bukankah Tuhan bisa menjadi apapun yang dia mau? Tuhan bisa saja menjadi manusia kalau Tuhan itu mau. Dan Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, bukan manusia yang dipertuhankan. Lalu ketika berurusan dengan salib, tentu saja kita harus melihat tujuan awal kenapa Allah datang kepada manusia sebagai Yesus Kristus. Apa tujuan utamanya? Dan Alkitab menjawab itu semua, yaitu tentang dosa manusia. Dikatakan bahwasanya manusia itu semuanya sudah jatuh di dalam dosa. Roma 3 ayat 10 mengatakan tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Mazmur 51 ayat yang kelima mengatakan dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Semua manusia berdosa tanpa terkecuali. Semua manusia melakukan dosa dan semua manusia sudah jatuh di dalam dosa. Apalagi ketika kita mencoba untuk melihat lebih dalam lagi bahwasanya dosa itu bukan sekedar suatu hal yang manusia lakukan secara aktif untuk melawan Tuhan, tetapi sebuah kepasifan untuk tidak melakukan hal yang baik. Itu pun juga adalah dosa. Yakobus 4 ayat 17 mengatakan, jika seorang tahu bagaimana dia harus berbuat baik tetapi dia tidak melakukannya, dia berbuat dosa. Misalnya saja kita tahu bagaimana kita harus menjaga kesehatan kita, tetapi kita hidup dengan sembrono, maka kita berdosa. Kita tahu kita harus berdoa, tapi kita nggak berdoa, kita berdosa. Kita tahu kita harus mengasihi sesama kita, tetapi kita terlalu cuek dengan sesama kita, maka itu juga adalah dosa. Kita tahu begitu banyak hal yang harusnya kita lakukan adalah hal yang baik, tetapi ketika kita tidak melakukannya, itulah dosa. Dosa itu adalah bagaimana kita meleset dari tujuan Allah ketika menciptakan kita. Kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan, dan kita meleset daripada itu, itulah dosa. Maka sekali lagi, semua manusia itu berdosa. Tidak ada satu orang pun yang tidak berdosa. Orang katakan sesaleh-salehnya Pak Saleh tetap salah, ya. Dan Roma 6 ayat 23 mengatakan upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Maut di sana adalah sebuah kematian kekal, atau banyak orang mengatakan adalah sebuah neraka, hukuman kekal. Saya yakin sampai di titik ini hampir semua kita setuju bahwasanya kita semua adalah manusia berdosa dan bahwasanya upah dosa adalah maut. Dan mari kita melihat siapa Tuhan itu. Tuhan adalah Tuhan yang maha kudus tentu saja.
Dia bukan hanya Tuhan yang kudus, tetapi maha kudus, yang artinya dia tidak bisa mentolerir dosa sedikit pun. Suatu entitas yang maha kudus, maka dia tidak bisa bercampur dengan ketidakbenaran, ketidakkudusan. Lalu bagaimana caranya? Ketika manusia itu berdosa, dia bisa mendekati Tuhan dan bahkan tinggal bersama Tuhan di surga. Secara praktis kita bisa dikatakan, tentu saja itu hal yang mustahil. Ketika Allah adalah Allah yang maha kudus, yang tidak bisa bersentuhan dengan dosa, maka manusia berdosa tidak bisa akhirnya mendekati Tuhan. Manusia berdosa tidak bisa berusaha untuk tinggal bersama Tuhan di surga. Seberapapun salehnya kita, seberapapun kita melakukan perbuatan baik kita, seberapapun kita rajin beribadah, seberapapun kita melakukan kebajikan-kebajikan, amal ibadah kita dan segala macamnya untuk mencapai surga. Tetapi ketika kita masih berdosa, kita lakukan satu dosa saja pun, itu sudah menggugurkan kita dari kualifikasi untuk masuk kerajaan surga. Saudara, perhatikan satu bagian ini sekali lagi. Sesaleh apapun kita, seberapapun kita berbuat baik, seberapapun kita rajin beribadah untuk mendekati Tuhan, ketika kita lakukan satu dosa saja pun, kita sudah tidak qualified untuk masuk surga. Bayangkan begini, satu ilustrasi yang juga seringkali diberikan. Misalnya saja saya punya 1 liter air mineral, 1 liter air mineral yang kemudian secara tidak sengaja tertetesi oleh setetes racun tikus. 1 liter air mineral bersih kemudian ditetesi atau secara tidak sengaja ketetesan 1 tetes racun tikus. Kira-kira saudara mau minum nggak? Saya tidak tahu apakah ada yang berani minum itu dengan perhitungan tertentu, tapi saya yakin bagi kebanyakan orang nggak mau. Kenapa? Karena 1 tetes itu sudah merusak semua air yang ada di dalam botol itu. 1 tetes pun itu sudah merusak kandungan air 1 liter itu. Demikian juga Allah, ketika Allah itu maha kudus, maka 1 dosa pun itu sudah merusak kita, dan kita tidak kualifikasi lagi, tidak qualified lagi untuk masuk ke surga, untuk bertemu dengan Tuhan yang maha kudus. Maka bagaimana kita bisa masuk surga dengan cara demikian? Sekali lagi, itu adalah hal yang mustahil. Tidak ada manusia yang bisa mendekati Tuhan. Tidak ada manusia yang bisa untuk tinggal bersama dengan Tuhan. Tidak ada bisa. Disitulah Injil menjawab keputusasaan manusia. Injil mengatakan bukan manusia yang menghampiri Tuhan, tapi Tuhan yang menghampiri manusia. Bukan manusia yang mencari Tuhan, tapi Tuhan yang mencari manusia, untuk membawa manusia untuk tinggal bersama dengan Tuhan. Yohanes 3:16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah datang di dalam diri Yesus Kristus untuk menjemput manusia, untuk melayakkan manusia untuk tinggal bersama dengan Dia di surga. Tapi kenapa harus disalibkan? Karena upah dosa adalah maut, tadi kita sudah katakan. Upah dosa adalah maut. Manusia yang berdosa harus dihukum, keadilan Tuhan harus dinyatakan. Dengan kata lain, semua manusia harusnya ujung-ujungnya masuk ke neraka. Tetapi Yesus, karena kasih-Nya kepada setiap kita, karena Allah mengasihi kita, maka Allah mengambil alih hukuman dosa itu. Dia yang tidak berdosa dibuat menjadi dosa. Dia yang kudus dibuat menjadi kutuk, supaya kita yang berdosa disucikan, dilayakkan untuk tinggal bersama Dia di surga. Salib itu bukan cuma perkara soal kematian fisik yang memprihatinkan, tetapi lebih lagi adalah makna yang ada di dalamnya, keterpisahan dari Allah. Itulah kenapa Yesus mengatakan, Eli, Eli lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, ketika Dia di atas kayu salib. Kita harusnya terpisah dari Allah, kita harusnya ditinggalkan Allah. Yesuslah yang kemudian membayar itu semua, supaya kita bisa mendekat kepada Allah. Tapi mungkin kita mengatakan, kok gak adil ya? Kita yang bersalah, kenapa hukumannya dijatuhkan kepada orang lain, yaitu Kristus Yesus? Wait, sekali lagi, Yesus itu bukan orang lain. Di awal tadi kita sudah mengatakan bahwasanya Yesus itu adalah Allah sendiri, pribadi dari Allah sendiri. Manusia bersalah kepada Allah, dan Allah sendirilah yang membayar itu semuanya. Bayangkan begini, misalnya saja kita punya mobil mewah, kita punya mobil baru yang sangat bagus sekali, dan kemudian ketika kita bawa mobil itu keluar di satu jalan, kita ketemu papasan dengan seorang tukang becak yang tua, dan kemudian secara tidak sengaja nyenggol becaknya,
kepada mobil kita dan kemudian mobil kita lecet gitu. Kemudian kita marah-marah, bagaimana bisa begini dan segala macamnya, kita tuntut dia untuk bayar dong ganti ruginya. Tetapi ketika kita tuntut dia untuk bayar ganti ruginya, kita lihat, wah, tukang becak ini sudah tukang becak yang tua, tukang becak yang miskin, dan kemudian dia menunjukkan hidupnya, dan kita tahu seberapapun kita minta dia bayar, dia nggak akan bisa bayar. Untuk makan satu hari pun dia susah, apalagi untuk bisa membayar kerugian dari mobil kita. Dan akhirnya kita mengatakan, oke, Bapak nggak usah bayar, Bapak lain kali hati-hati, dan kemudian kita tinggalkan dia. Pertanyaannya, ketika kita katakan Bapak nggak usah bayar, apakah mobil kita langsung kembali mulus seperti sedia kala? Enggak, bukan. Kita tetap harus membawa mobil kita itu ke bengkel, memperbaikinya dan segala macamnya. Siapa yang bayar? Kita. Kita sendirilah yang membayar kerugian itu. Bukan berarti tidak ada yang membayar, tapi kita sendirilah yang akhirnya menanggung kerugian itu dan kita membayarnya. Demikian juga ketika kita berdosa kepada Allah dan Allah tahu kita nggak akan sanggup bayar. Dengan perbuatan baik kita, dengan amal ibadah kita, kita nggak akan sanggup bayar itu semua untuk mendekat kepada Tuhan. Tapi Tuhan yang berlimpah dengan kasih, dia katakan, oke, kamu nggak usah bayar, tapi akulah yang akan membayar kerugiannya. Melalui Yesus Kristus. Jadi kenapa Tuhan kok mati? Kenapa Allahnya orang Kristen kok mati di atas kayu salib? Karena Dia, Allah yang mengasihi kita. Karena Dia ingin kita tinggal bersama dengan Dia. Dan Dia tahu kita nggak akan bisa untuk tinggal bersama dengan Dia. Dia tahu kita nggak akan qualified. Dia tahu kita nggak akan mampu dengan segala kekuatan kita. Dia tahu kita nggak akan mampu. Dan Dia sendirilah yang datang, mencari, membayar itu semua, supaya kita diberikan sebuah jaminan untuk tinggal bersama dengan Dia. Dia menerobos semua penghalang, Dia datang, Dia mengasihi kita, Dia merangkul kita untuk membawa kita tinggal bersama dengan Dia. Itulah salib, itulah Injil, itulah keunikan kekristenan. Soli Deo, Gloria.